Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Saya akan tampilkan slide PowerPoint-nya untuk pertemuan pertama. Tampil? Belum ya? Belum tampil ya? Belum tampil. Sebentar ya, saya tampilkan. Oke, udah tampil? Sudah, Pak. Oke, ya. Baik, saya kebetulan merekod, jadi wajahnya di sini nggak tampil ya. Nanti pas sesi di akhir kita akan foto bersama ya. Nah, hari ini pertemuan pertama. Ini perkenalkan saya Muhammad Doni Lesmana, Eskomemkom. Hari ini kita belajar terkait dengan mata kuliah Internet of Things, benar ya? Karena ini baru pertemuan pertama. Sebelumnya belum ada ya, benar? Nur, Kak Nur, Iya, ada. ada. Temuan pertama. Oke, pertemuan pertama ya. Kita ada 8 orang di dalam. Mungkin yang 6 lagi kerja atau apa. Mungkin nanti kalau terlambat masuk saya ACC aja, apa-apa. Nah, ini Internet of Things ya. Jadi ini saya ketuanya, Muhammad Nunas Manasian Eskomemkom. Kemudian ini ada tim teachingnya ya. Tim teaching ini ibaratnya dosen juga yang menyusun daripada rencana pembelajaran semester ini atau RPS ya. Nah, di sini nanti saya jelaskan kontrak kuliahnya untuk mata kuliah ini, yaitu ini semester 6 ya, teknologi informasi, benar? Benar, Pak. Jumlah SKS-nya 3 SKS, waktu perkuliahan nanti ya, ini disesuaikan ya, ini hari Sabtu ya. Nah, ini nanti kemudian ada deskripsi mata kuliahnya. Deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep arsitektur, teknologi, implementasi sistem IoT sebagian dari perkembangan teknologi digital modern ya. Nanti kita bahas bagaimana objek fisik yang dihubungkan ke jaringan internet melalui sensor, aktuator, dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, serta mengolah data secara otomatis dan real time. Nah, nanti mahasiswa juga dapat mempelajari komponen utama IoT itu apa, termasuk perangkat keras, sensor, ya. Ini ada juga microcontroller dan jaringan serta protokol komunikasi, ada juga platform cloud-nya serta pengolahan visualisasi data. Selain itu, mata kuliah ini juga nanti mengkaji menerapkan IoT pada berbagai bidang ya, seperti nanti ada smart home. Ini smart home ini kayak rumah pintar ya. Rumah pintar itu salah satunya kita kan kalau tinggal di komplek itu ada apa kira-kira Nur? Di rumah kita itu ada apa? Ada CCTV ya. Apa? Smart Ada apa? CCTV atau smart lock gitu, Pak. Biasanya. Yang kunci itu ya. Iya. Oke. Ya, jadi ada CCTV. Kalau dia toko, dia ada CCTV juga. Kemudian apalagi toko emas ya. Toko emas itu kalau nggak ada CCTV susah juga ya kan. Apalagi pajak dan lain sebagainya ya. Itu pasti ada CCTV. Itulah yang dibilangkan rumah pintar ya, smart home. Kemudian ada juga smart city. Smart city ini kira-kira apa? Ini kota pintar ini ya. Kota pintar apa namanya? Ada CCTV juga, tapi CCTV dalam bentuk lampu merah, ya kan? Betul. Pernah nggak nengok CCTV lalu lintas ketika kita lewat jalur ada apa namanya? Ada informasi Bapak Ibu mohon untuk mundur dari garis zebra seperti itu kan. Itu kan kita dipantau sebenarnya supaya mematuhi peraturan
peraturan lalu lintas, jangan lewat, ya kan? Kalau orang Medan kira-kira kalau ada di lampu merah, itu rata-rata lewat batas nggak kira-kira? Kalau Lewat, Pak. lewat ya. Ya, Bapak, Mak. Itu ada yang mau masuk. Oh ya, bentar ya. Ya. Oh ya. Siti tadi belum masuk ya. Oh jadi ada berapa orang ini? Ada, oh oke. Halo Siti. Oke ya. Halo Siti. Ya, nggak dengar mungkin ya. Oke, saya lanjut. eh Tadi sampai mana tadi ya? Tampil ya di layar presentasinya? Tampil? Tampil, Pak. Oke. Nah, jadi itu tadi di Smart City ini ada apa namanya ya? Ada teknologinya. Setiap lalu lintas itu memiliki CCTV ya. Apalagi kalau ada pengumuman-pengumuman kalau lewat batas mobil, kereta dan lain sebagainya ya. Kemudian di industri juga ada ya. Industri ini kalau kita lihat kira-kira apa? Di industri yang mungkin smart city yang memiliki teknologi yang sudah ada IoT-nya ya, Internet of Things-nya. Apa kira-kira di industri? Ya banyak ya. Kalau di industri ini salah satunya itu misalnya toko sabun ya. Toko sabun itu kan jalan ya, apa namanya itu, jalan bahan sabunnya. Kalau mau dibungkus ketika sabunnya lewat nggak ada isinya, dia akan jatuh sendiri seperti itu ya. Kemudian banyak hal lagi terkait dengan juga pertanian. Ini pertanian salah satunya itu bisa kita katakan IoT-nya itu adalah kita punya ladang ya, kebun yang sewaktu-waktu kalau kita setting timernya, waktunya, itu penyiramannya otomatis, ya kan? Kita punya ladang, katakanlah ladang ubi. Nah, ladang ubi itu nggak mungkin kita siram dengan, misalnya kita nyiram itu jam pagi, jam 9 kita nyiram. Ya, capek juga tangan kita nyiram sampai 1 hektar, ya kan? Nah, 20 kali 20 meter, oke lah. Kalau udah besar, luas, nggak mungkin. Mau tak mau kita tanam di situ eh, IoT yang otomatis airnya akan keluar ketika jamnya gitu. Nah, nanti saya tunjukkan nanti alatnya. Jadi sudah sedemikian rupa lah dibuat IoT itu untuk perkembangan setiap bidang ya. Ya ini pertanian, airnya tiba-tiba keluar ya dalam waktu yang tertentu. Kemudian uh, ada juga kelembapan tanah dibuat supaya tanah ini ketika masuk ke HP kita informasinya kering misalnya kan. Jadi perlu disiram seperti itu. Ada juga pemantauan, dulu kan kita pakai pakai orang-orangan ya kalau ngusir tikus. Tapi sekarang sudah ada yang pakai drone, ya kan? Bahkan untuk memantau ladang yang seluas itu harus ada pakai drone. Itulah perkembangan IoT-nya ya. Dan juga begitu juga dengan kesehatan. Jadi kesehatan, IoT kesehatan sudah duluan ya, melihat uh, apa melihat kesehatan kita melalui komputer misalnya seperti itu. Serta menyoroti isu keamanan, privasi, ini pribadi maksudnya, dan etika dalam pengembangan sistem IoT. Kemudian mata kuliah ini juga bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan
keterampilan dan kesiapan untuk merancang serta mengimplementasikan solusi IoT yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata, ya, itu ya. Jadi profil pembelajarannya itu yang pertama mampu merancang nantinya, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem IoT menggunakan berbagai sensor, aktuator, platform seperti Arduino, Raspberry Pi, ya. Mampu mengumpulkan pengolahan dan menganalisis data sensor IoT untuk mengambil set yang berguna. Dan mampu menghubungkan berbagai perangkat IoT secara sistematis dalam sebuah ekosistem. Yang keempat, mampu menganalisis kebutuhan bisnis dan teknologi untuk mengusulkan solusi yang tepat, ya. Kemudian metodenya ini nanti kita kuliahnya, ini ada teori, ada praktikum, ada proyek, ada diskusi dan tanya jawab, ya. Nah, ini aturan ketentuannya dari yang sudah-sudah, ini seperti biasa, ya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu di setiap sesi kuliah dan praktikum. Kedua, tugas diselesaikan tepat waktu, keterlambatan akan mempengaruhi nilai akhir, ya. Terus mahasiswa disarankan untuk menggunakan perangkat lunak yang disarankan selama praktikum. Ada diskusi kelompok, kemudian kehadiran minimal 75%, ya. Jadi penilaiannya itu pertemuan 1 sampai pertemuan 13 itu 2%, pertemuan 14 sampai 15 3%, dan pertemuan 16 itu 40%, ya. Nah, ini ada sedikit tentang yang harus kita pelajari, yaitu 7 nilai dasar Universitas, 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi, ya. Nah, itu yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid, ya, melaksanakan syariat. Ini bagi yang Islam, kita Islam harus sholat, zikir dan lain-lain. Nah, di sini kenapa ini harus saya tampilkan? Karena kita di samping kita memiliki ilmu, kita juga harus mempunyai akhlak atau adab, ya. Karena adab itu yang paling tinggi sebenarnya daripada ilmu. Kalau kita udah berilmu, haruslah beradab, ya. Adab itu ibaratnya menjaga akhlak kita, ya, kepada orang lain. Misalnya kita jumpa dengan orang tua, harus salaman, jumpa saudara harus salaman, kemudian mendahulukan orang tua, kemudian berbicara ketika orang sudah selesai berbicara, baru kita berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan orang, ya. Kemudian yang kedua, bersyukur. Bersyukur ini kira-kira apa makna bersyukur? Ada yang bisa ngasih komentar? Kira-kira Nur, apa makna bersyukur? Ya, apakah bersyukur itu online? Hah? Online portal. Jadi kita harus bersyukur, kemudian bersyukur ini menerima, ya, apa yang ada sekarang, ya, menerima apa yang ada sekarang. Ya, kita misalnya ada uang 10.000, ya itu dah kita syukuri seperti itu, ya. Yang penting kita sehat. Kita misalnya memiliki sepeda, ya udah syukuri sepeda itu, ya. Kita nggak boleh kita punya sepeda kita mikirkan sepeda motor, gitu. Apalagi kita punya sepeda motor kita mikirkan mobil, itu nggak boleh. Artinya kita tetap memikirkan inilah kita sekarang dengan yang kita miliki, seperti itu, ya. Kemudian bersukacita. Ini bersukacita maknanya apa kira-kira? No, ada yang bisa ngewat? Bersukacita. Ini apa kira-kira Siti makna bersukacita? Sukacita itu adalah
ceria, senang ya. Itu artinya sukacita itu. Kita senang menghadapi segala yang ada di depan kita, segala ujian dan lain sebagainya. Dan tidak mengeluh ya. Dan tidak boleh kita mengeluh. Kemudian yang ketiga rendah hati. Rendah hati ini memaafkan. Rendah hati ini tidak terlalu membanggakan diri. Kalau kita punya ilmu, ya kita tetap tidak boleh sombong, ya, angkuh. Jadi kita tetap rendah hati, karena yang keluar dari kita itu kan pasti sesuai dengan yang ada di hati kita. Jadi kita harus tetap rendah hati kepada orang lain. Kemudian memaafkan. Ini memaafkan kira-kira gampang nggak ini? Memaafkan itu nggak mudah sebenarnya ya. Kita kalau udah orang salah, kita kadang makan waktu untuk memaafkannya ya. Kemudian tidak tersinggung, tidak marah dan tidak jaim. Kemudian berpikir positif ya. Nilai yang ada di 7 nilai dasar ini salah satunya adalah berpikir positif. Kadang kita ini selalu negatif duluan keluar daripada positifnya selalu belakangan. Tapi tetaplah dilatih bahwasanya kita itu harus berpikir positif. Kenapa? Karena berpikir positif inilah badan kita menjadi sehat. Kalau kita berpikir negatif, badan kita sakit sebenarnya. Karena kita kan di situ ada iri, dengki, hasut, ya. Jadi energi negatif itu masuk ke tubuh kita, sehingga kita bisa lemah imunnya. Nah, kalau positif, ini yang bisa menaikkan imun kita ya. Begitu juga berprasangka baik. Nah, ini berprasangka baik ini apapun yang sesuatu yang tidak enak kita dengar, coba cari informasinya dulu ya. Berprasangka baik. Misalnya ada orang mengatakan bahwasanya orang itu jahat ya, suka, atau orang itu selalu terlambat ketika ikut pengajian misalnya. Kita berpikirnya kan pasti tidur, pasti ini, pasti itu gitu. Tapi kan kita nggak tahu apakah kita tanya langsung atau enggak seperti itu ya. Dan tidak bergunjing ya. Bergunjing ini ibaratnya menceritakan orang lain ya. Menceritakan orang lain tapi kekurangannya ya. Kita bergunjing, tiba-tiba yang kita gunjing itu tidak benar sebenarnya. Itu dosa bagi kita ya. Macam mana caranya supaya dosa kita itu terhapus dengan menceritakan orang lain tadi? Ya kita ceritakan balik lagi cerita kita itu di hadapan orang yang kita ceritakan itu cerita baiknya dia. Nah itu terhapus dosanya. Boleh kita menggunjingi orang itu kalau umpamanya tidak benar kepada orang lain, ke orang itu kita wajib membersihkan nama baiknya sebenarnya. Itu dosanya udah terhapus ya. Itu caranya. Apalagi kalau kita ceritakan ke orang lain, banyak orang yang, berapa orang yang harus kita ceritakan. Itu hati-hati sebenarnya kalau bergunjing ini ya. Belum tentu benar. Apalagi yang kita gunjingi itu dosa semua kan. Aib orang lain sebenarnya. Nah boleh ya. Kemudian yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin. Kira-kira kadang kita berpikir kan kita mau melakukan sesuatu, kita ini selalu berpikir ini pasti nggak bisa gitu. Saya kan belum punya pengalaman di situ, jadi saya nggak bisa lah melakukan itu. Misalnya kita tiba-tiba diangkat menjadi ketua himpunan mahasiswa, ya kan? Mungkin orang menilai kita tidak bisa, tapi kita coba aja. Ini saya mampu kok, saya bisa kok. Dan kita mau untuk menjadi
nggak usah lah menjadi ketua himpunan mahasiswa, menjadi ketua seksi aja. Kita harus berani ngambil itu ya. Karena kan kita hidup ini sudah pasti memiliki status sosial baik di kuliah, baik di organisasi, baik di layar saya tampil kan? Tampil. Baru tampil. Oh, tampil PowerPoint-nya tampil ya. Besar kecil? Kecil. Oh ya udah, saya besarkan dulu. Besar ini ya. Nah, jadi kita jangan berpikir kita tidak mungkin, tidak bisa, tidak mau, ya. Kita diciptakan itu orang yang orang yang berprestasi, yang punya misi dalam hidup di dunia ini. Kenapa Pak seperti itu? Karena ini dalam tanda kutip ya, kita masuk ke biologis dulu nih. Dari sekian juta sel-sel sperma yang beradu waktu masa masa terciptanya kita di dalam ovarium orang tua kita itu, kita yang bisa tercipta ke dunia. Saingan kita itu 250 juta dalam tanda kutip ya, sperma ya. Jadi yang lahir ke dunia kita. Jadi kompetitor kita itu kalah semua, kita yang tercipta di dunia ini. Makanya saya bilang kita jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Kita pasti bisa ya. Selagi kita mau. Karena yang kita ceritakan nanti ke depan itu pengalaman kita kepada orang lain. Saya pernah dulu menjabat seksi sarana prasarana di kos. Ngapain aja tugasnya menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Itu sekecil-kecilnya lah. Tapi yang mau agak lebih besar lagi, kita ikut dulu kan pernah ikut jadi remaja masjid umpamanya kan, ikut organisasi kecil di mahasiswa, ikuti aja ya, karena kan kita manusia sosial harus saling berkomunikasi seperti itu. Kemudian berempati ya dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ini juga kita harus ada empati kita juga kepada orang lain ya. Jangan nanti kawan kita misalnya sudah terjatuh, kita ketika tertimpa tangga pula ya, ini nggak boleh ya. Kalau teman kita misalnya bersedih, ya hiburlah kesedihannya itu ya, kasih kata-kata motivasi, kasih kata-kata membangun, bukan menyalahkan dia gitu. Karena hidup ini pasti ada yang cocok dan nggak cocok yang kita terima ya, pasti kita jalani seperti itu. Jadi kita harus berempati kepada orang lain. Misalnya ada orang lain lagi kesusahan, kemudian ada orang lain yang butuh bantuan, tetaplah kita membantu ya. Ada orang lain misalnya terjatuh, kita bangunkan. Ada orang lagi mungkin memiliki masalah, setidaknya kita mendengarkan apa dia, keluh kesah dia, itu juga sudah menjadi sebuah orang bersedih, ya kan? Orang mau curhat, ya. Curhatnya dia itu ke kita itu udah menjadi obat sebenarnya, karena udah lempang, ya kan? Asalkan jangan kita ceritakan lagi ke orang lain, ya. Kalau kita ceritakan lagi ke orang lain, namanya membuka aib kawan kita sendiri. Ya, kalau dia percaya sama kita, kenapa enggak? Ya, namanya semua orang punya kekurangan, ya kan? Ada kelebihan dan ada kekurangan.
Si A pintar, tapi si A pintar di matematika, tapi kurang menguasai yang namanya sejarah kan gitu. Masing-masing kita ini ada plus minus. Masing-masing kita ini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi saling menutupi ya. Tidak semua satu orang itu kita pintar, semua enggak. Siapapun itu yang pandai misalnya berbicara, ya, pidato, tapi kan belum tentu dia jago masak, benar kan? Apa yang pidato itu jago masak juga? Enggak kan? Nah, oleh karena itu kita memang harus saling menghargai seperti itu ya, dan empati kita pada orang lain. Terus memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ini sama nih ya. Jika ada orang yang mau cerita sama kita, jangan pula dia udah sedih kita sedihkan lagi, ya kita salahkan lagi, makin down dia, makin jatuh. Kita harus membangkitkan. Kamu bisa, kalaupun memang harus dari nol ya, dari awal, cobalah kita coba lagi, nggak masalah. Namanya juga hidup, kesuksesan itu kan kegagalan yang tertunda ya. Itu dia, kesuksesan itu adalah kegagalan yang tertunda. Kalau kita gagal, kita ada cerita, oh saya gagal kemarin. Sama halnya kalau kita buat usaha. Jadi kalau kita buat usaha lah misalnya kan, tiba-tiba ada usaha yang langsung berhasil, kira-kira kita jualan, langsung laris hari itu juga, ada nggak kira-kira habis jualannya? Mungkin nggak tuh kira-kira? Kita jualan dari pagi sampai sore habis, padahal kita baru pemula. Kira-kira ada hal yang terjadi seperti itu? Saya rasa enggak, karena kan kita harus harus punya pengalaman juga ya. Kalau untuk jualan ini, usaha ini kan harus menyaling, harus punya produk yang bagus, kemudian harus sabar, terus produk dia juga menarik dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, patuh pada pemimpin dan mentaati peraturan. Ini biasanya orang yang bekerja di kantoran ya. Bekerja di kantoran ini harus patuh lah sama pimpinannya. Kalau nggak patuh nanti dimutasi kan. Mutasi ke daerah-daerah tempat yang jauh ya. Dan mentaati peraturan. Ya, kita manusia kalau tak ada peraturan, ya itu bisa kita kemana-mana ya. Makanya harus ada peraturan. Sama halnya kalau kita Islam, aturan agama Islam, aturan mainnya itu ada di Quran dan hadis ya, peraturan kita ikutilah, itu pedoman kita. Kalau nggak ada aturan, kita bisa salah ngambil langkah, salah ngambil keputusan, seperti itu ya. Jadi inilah 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pancabudi. Kenapa ini harus disampaikan? Supaya mahasiswa juga tahu bahwasanya samping ilmu pengetahuan, kita juga wajib ada adab ya, ada nilai. Nilai itu apa kita gitu, rasa spiritual kita kepada orang lain ya, atau kepada diri kita sendiri juga boleh, yang mencakup di dalam 7 nilai ini. Kalau itu sudah ada, ya enak menjalani hidup ini ya. Jadi nggak uring-uringan kita, misalnya kita punya cita-cita tapi nggak tercapai, tapi dengan ada ya 7 nilai ini, ya kita bersyukurlah saya masih punya mata, bersyukurlah saya bisa jalan, bersyukur saya masih bisa makan, bersyukur saya masih bisa kuliah ya. Orang kalau sukses itu, kita melihat orang sukses ya, tapi kita nggak melihat bagaimana proses berdarah-darahnya dia gitu, untuk menuju kesuksesan itu ya. Dia tiba-tiba
Kalau sekarang kan kita levelnya kan, kalau boleh tahu, di dalam forum ini umur berapa? 20, 24, atau 18? Masih ada ke orang di dalam? Masih Pak. Nah, Umur 21 bang. Hah? 21. 21. Rata-rata 21. Nah, 21 itu kalau kita mau melihat kawan kita sukses, 21 itu kan masa belajar lah ya, masa mencari jati diri, masa mendewasakan, masa kuliah. 21 itu 10 tahun lagi kita harus buktikan kita itu siapa. Jadi kalau 10 tahun lagi kita umurnya berapa tahun itu? 30 berapa? 1 Pak. Nah, 31. Sekarang susunlah rencana kita 10 tahun ke depan. Kita tunjukkan kita siapa 10 tahun ke depan. Dengan cara apa? Ya dengan cara misalnya kita hobinya di mana. Ya. Kemudian kita buat program apa yang harus kita buat untuk menuju 10 tahun tersebut. Karena kan 10 tahun itulah nanti baru bisa kita lihat siapa kawan kita yang sukses. Ya. Siapa kawan kita yang standar kehidupannya. Kemudian siapa orang-orang yang pernah kita kawan yang bisa membantu kita. Ya. Jadi kalau sekarang kita misalnya lihat lah ya, Atta Halilintar, dia YouTuber, influencer yang sudah mungkin ratusan juta dia dapatkan dari YouTube. Pertanyaannya adalah, apakah dia dapat dengan gamblangnya sekarang seperti itu? Dia jadi YouTuber selama sebulan langsung dapat miliaran, ratusan gitu. Enggak, tapi dia udah menjalani yang namanya proses, saya katakan proses yang berdarah-darah ya. Darah-darah itu maksudnya dia jatuh bangun, belajar siang malam, kemudian cari konten, kemudian cari judul, kemudian begadang dan lain sebagainya. Nah, dia bangun link, kemudian mungkin kadang nggak tidur, kadang kontennya dihujat, nggak pas, ya kan? Lambat-lambat tahun ternyata mulai, ya. Sama itu YouTuber siapa namanya? Salim ya. Jack Salim atau siapa itu ya? Jadi YouTuber Jack Salim. Jadi dia tuh YouTubernya itu waktu pertama kali mulai subscribe-nya tuh ke dia itu cuma 2 orang 3 orang sebenarnya. Dia yang cerita. Lambat laun dia tetap berusaha, sabar, kerja keras. Lama-lama yang viewersnya atau subscribernya itu sudah banyak ya. Jadi dia memang ada proses di situ. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi mahasiswa ini, oke hari ini saya mungkin mahasiswa Pak. Saya buktikan Pak untuk 10 tahun ke depan saya akan berjuang semampu saya, apa yang saya cita-citakan. Kira-kira sudah dapat, ya sudah, ini yang saya ceritakan dulu Pak. Saya ingin bekerja di perusahaan ternama misalnya kan. Kemudian saya ingin bekerja di dinas pemerintahan. Kemudian saya ingin menjadi pengusaha misalnya. Ini masing-masing ya, masing-masing. Karena konon katanya di bawah 40 tahun umurnya 40 tahun, ini kan 21 menuju 40 berapa itu? Sekitar 19 tahun lagi ya. 19 tahun itu kita harus bisa mapan ya. Bisa mapan, di situ ada rumah, kemudian di situ ada apa? Sudah nikah, kemudian memiliki pendapatan yang maksimal untuk kehidupan kita sendiri ya. Jadi kita sudah banyak link, sudah banyak kawan, gaji kita sudah standar dan maksimal di situ.
ada waktu kita itu 19 tahun lagi. Seperti itulah. Ya, kalaupun di 30 tahun ya mungkin harus sukses ya 30 tahun. Ya, akan ada 9 tahun lagi waktunya. Ya, ini saya teruskan. Ini ada visi universitas. Ini menjadi kampus swasta yang terkemuka, ini terkenal maksudnya ya. Dimulai memiliki basis religius, berbasis religius ini mempunyai ilmu yang religius itu kayaknya seperti yang orang yang punya berprinsip memiliki aturan mainnya, santun, dan muaranya itu ke agama ya. Jadi dia tidak semena-mena kepada orang lain, menghargai orang lain, terus menghormati orang lain, ada adabnya ya. Karena ketika nanti mahasiswa itu lulus jadi alumni, yang dilihat perusahaannya itu di samping ilmunya, tapi adabnya juga ya. Sifat kepribadian dia itu religius apa enggak. Karena bisa jadi kita diterima di perusahaan itu bukan karena ilmu kita, tapi kepribadian kita. Contohnya bagaimana? Misalnya kita dalam sebuah ruangan ketika mau wawancara untuk dapat pekerjaan. Kadang perusahaan itu bisa ngatas kita melalui CCTV sebenarnya. Ya, ini ada kaitannya dengan IoT ya. Kenapa melalui CCTV? Nah, dengan CCTV itu ketika ada seorang yang dijadikan objek, misalnya buku jatuh, ya kan? Seorang berjalan, bukunya jatuh. Siapa yang respect ngambil buku dan membantu orang itu? Kalau seandainya nggak ada yang respect, itu ditolak. Kalau ada yang respect, itu yang diterima. Sama halnya kalau kita ada sampah berserak di dalam sebuah ruangan, ya kan? Kita dalam posisi mau wawancara dengan pimpinan. Ada yang respect, sampah-sampah yang jatuh itu dimasukkan ke dalam tong sampah. Ada juga yang tidak respect, hanya sekedar membaca, menoleh, bercerita. Jadi pimpinan melihat dari CCTV, siapa yang respect itu yang saya terima. Bayangkan, ada yang sampai seperti itu perusahaan, ya. Jadi itu visi misinya mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat tempat. Jadi ada teknologi yang harus kita manfaatkan bagi masyarakat tempat atau masyarakat ya, visi misinya. Ini misinya sama tadi, melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Pancabudi, mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. 2. Mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan iptak. Ini melaksanakan pendidikan, kemudian mendorong fungsi kekhalifahan, dan mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia di dimensi dunia dan akhirat. Nah, kita sama halnya kita ya. Kalau kuliah ini jangan mumet-mumet lah. Yang penting kita harus bahagia ya. Harus bahagia menjalaninya, harus bahagia menghadapinya. Karena dengan bahagia itu hormon-hormon energi positif akan ada ya. Tidak usah sumpek dalam hidup ini. Apa yang misalnya kita hadapi saja ya dengan tenang, kemudian bersyukur kembali yang tadi ya. Kemudian melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam ya. Ini misi daripada Yayasan Profesor Dr. Karuniaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, tujuannya ini kampus ini menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius ya, yang memiliki adab yang saya katakan tadi, moral, intelektual ya, berketerampilan dan profesional. Nah, intelektual ini kita harus banyak mengetahui pengetahuan terkait dengan komputer misalnya, atau kita banyak membaca
jurnal-jurnal, kemudian banyak membaca buku-buku. Karena kalau semakin banyak kita baca, semakin banyak yang kita utarakan di dalam sebuah forum, sebuah rapat, ya kan. Makanya Rocky Gerung itu dia kan intelektual, Rocky Gerung. Dia banyak baca, makanya bahasanya banyak kata bahasanya banyak. Itulah menandakan kalau dia intelektual. Dia baca buku. Nah, kalau kita baca buku, biasanya kan satu sisi ada rasa jenuh, ya. Apalagi bukunya 200 halaman. Tapi yang kita herankan, kita bisa baca dan lihat video singkat di YouTube, ya kan? Siapa kira-kira yang sering lihat video singkat di YouTube? Hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata kita ini kalau ada waktu jeda, kita buka, kadang kita buka status WA, kita lihat video singkat dari kawan, kemudian kadang kita buka Instagram, ya, kadang kita buka apa lagi? Facebook, ya kan? Boleh, tapi itu ada waktunya, ya. Dunia ini sebenarnya baik-baik aja, kalau baik-baik saja, kalau kita tidak terlalu fokus ke media sosial itu sebenarnya, ya. Karena apa? Karena kita ini sekarang banyak informasi-informasi yang kita terima itu yang semakin mengganggu daripada konsentrasi kita, ya. Kadang kita sudah konsentrasi belajar, tahu-tahu ada notif masuk, ya. Kemudian notif masuk, kita lihat itu kayak dopamin, kalau bahasa ininya dopamin, ya. Kayak ketagihan kita melihatnya kalau ada media sosial masuk. Apalagi kita dopaminnya ketika kita buat status lah, katakan, ya, di Facebook, baik di Instagram, yang kita lihat itu yang kadang 1 menit kita lihat balik, itu kan like-nya orang, ya, like-nya, siapa yang komentar, capek sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan, ya, validasi dari orang. Jadi boleh-boleh aja kita buat status, nggak apa-apa, status yang mungkin nasihat, ya. Tapi di satu sisi, kalau melihatnya jangan per menit lah, jangan per 5 menit, ya. Karena itu akan mengganggu distraction kita, ya. Karena anak generasi Z inilah kalau saya katakan fokusnya itu berkisar selama 20 menit. Lewat 20 menit sudah mulai gelisah, kemudian lihat status WA dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nah, jadi harapannya coba bisa pandailah mengatur waktu, ya. Nah, ini baru masuk kita ke pengenalan Internet of Things, ya. Ini nanti mahasiswa mampu mengingat dan memahami pengenalan Internet of Things, meliputi sejarah, perkembangan IoT dan penanganan masalah IoT, ya. Pak, izin Pak, motong pembicaraan Bapak. Untuk materinya memang tidak ditampilkan ya Pak? Tidak Pak. Ini nanti saya kasih ya, mungkin apa tadi nih. Oke. Nah, saya pikir tampil dari tadi. Ini tampil. Tampil Pak. Oke, hilang deh. Makasih ya udah diingetin. Jangan lupa. Nah, jadi itu kesimpulannya, untuk nilai-nilai itu adab lebih tinggi daripada ilmu, ya. Kita harus memiliki sifat religius. Kemudian ini tampil ya? Tampil? Tidak Pak. Hah? Tidak tampil Pak. Oh iya, hilang ya? Kecil gini ini tampil ya? Ini tampil ya? Tampil Pak, tampil. Nah, diteruskan. Jadi bisa saya simpulkan untuk materi sebelumnya, kita harus memiliki nilai, ya, harus memiliki prinsip. Kalau kita mau kebaikan dibalas kebaikan, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu, ya. Jadi ada
feedbacknya. Kan nggak mungkin juga kita berbuat kebaikan, pasti nanti kembalinya kebaikan, cepat atau lambat ya, diganti oleh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita lanjut, ini pengenalan Internet of Things. Nah, ini nanti mahasiswa bisa memahami Internet of Things itu meliputi sejarah dan perkembangan IoT ya, tantangan dan masalah lainnya. Nah, ini Internet of Things ini sebenarnya ini konsep perangkat fisik yang dilengkapi sensor ya. Ada juga perangkat lunaknya. Nah, ini dikonekkan ke internet sehingga dapat mengumpulkan atau bertukar dan mengolah data secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi serta memungkinkan integrasi antara dunia fisik dan digital. Kita lihat sebelah ini ada apa namanya itu, ada laptop, kemudian ada mobil, kemudian ada lampu, ada kamera. Ini nanti satu sistem yang akan kita monitoring dari laptop ya, atau dari HP kita sendiri ya. Pengertian Internet of Things ya. Internet of Things itu adalah jaringan objek fisik yang terhubung melalui internet. Ini dilengkapi sensor, yang saya bilang tadi, terus mengumpulkan data, meningkatkan efisiensi sistem. Nah, IoT ini sendiri berkomunikasi untuk mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan itu lanjut atau tidak ya. Kemudian konektivitasnya memungkinkan integrasi dengan cloud dan analisis data real time. Di cloud ini kayak server ya. Dan itu memberikan manfaat di berbagai sektor seperti kota, kesehatan dan industri. Ini saya katakan tadi di atas ya. Nah, tantangan utamanya itu meliputi keamanan. Ini nanti bisa dijebol ya. Terus privasi. Jadi pribadi kita bisa juga terlihat, interoperabilitasnya juga ya. Kemudian IoT telah diterapkan pada smart home, kendaraan, dan pertanian cerdas ya. Lanjut. Nah, ini sejarah IoT itu sudah ada sejak 1982. Ini Mark Weiser ini memperkenalkan ubiquitous computing, yaitu integrasi komputer kecil ke dalam objek sehari-hari ya. Dulu mungkin komputer dulu nggak sebesar yang komputer sekarang. Kemudian istilah IoT ini lahir di tahun 1999. Nah, ini kayak Bapak IoT ini Kevin Anston dari Auto ID Labs. Ini menggunakan istilah Internet of Things dalam konteks teknologi RFID. Ini radio nih ya. RFID ini radio frekuensi, saya lupa ID-nya apa. Nah, dari situ dia mulai. Dulu kan ada radio, sekarang pun ada radio juga sih. Ya. Jadi radio itu kalau nggak ada jaringan kita nggak akan terdengar ya berita-berita. Dan sekarang itu radio masih aktif ya, masih ada. Jadi tahun 99 itu udah ada radionya ya. Jadi frekuensinya itu pakai jaringan jaringan radio itu dulu. Nah, di tahun 2008 ini udah ada pengakuan global. World Economic Forum menyebut IoT sebagai salah satu tren teknologi paling penting ya. Kemudian perkembangan teknologinya itu didukung pula dengan kemajuan jaringan nirkabel ya. Kabel ini artinya tanpa kabel, tanpa kabel ya. Kemudian sensor, komputasi komputer, cloud, pengumpulan beserta analisis data. Nah, bagaimana di masa depan? Nah, di masa depan nanti ini digunakan oleh di bidang industri ya. Sebagai apa? Sebagai monitoring, otomatisasi, pemeliharaan produktif. Ya, banyak kita lihat di perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan itu sudah otomatis dia ya. Nah, kalau kita lihat perusahaan handphone itu kan nggak, manusianya hanya nyusun apa aja ya. Nyusun alatnya aja. Kalau untuk merakitnya dia udah mesin sebenarnya. Mesin yang sudah otomatis. Sesekali lihat nanti di YouTube bagaimana perusahaan handphone itu bekerja ya.
Kemudian karakteristik dan komponen IoT ya. IoT ini apa aja dia karakteristiknya dan komponennya apa saja. Yaitu pertama sensor ya. Kalau nggak ada sensor susah juga ya. Dia nanti mengumpulkan data lingkungan misalnya sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Terus perangkat terhubung. Kemudian berbagai perangkat termasuk smartphone, berkabel, smart device, dan terhubung dengan internet. Kemudian konektivitas, sekarang udah ada namanya 5G ya, di Medan udah masuk 5G. Kemudian harus ada perangkat keras dan perangkat lunaknya ya, kayak handphone, komputer, harus ada itunya ya, untuk ngambil data. Kemudian ada infrastrukturnya, data di processing, harus ada servernya untuk mengakses data skala besar ini ya. Terus ada karakteristik yang terakhir itu keamanan ya. Terus untuk perlindungan data dan kemampuan untuk melanjutkan perangkat secara efisien. Kemudian potensi dan manfaat IoT itu sudah pasti untuk efisiensi ya. Kalau kita misalnya pergi kuliah, tahu-tahu kita belum matikan lampu di rumah, ya, nggak mungkin juga kita balik ke rumah, ya kan? Pasti kita kalau kita punya IoT, lampu itu bisa kita padamkan lewat lewat HP, ya. Sekarang lampu itu sudah ada yang jual yang terkoneksi ke smartphone kita. Ya sama kayak halnya mobil atau sepeda motor itu udah ada GPS-nya ya. Kita berapa menit lagi nih? Menit lagi ya. Yang sudah ada GPS-nya itu kan langsung terkoneksi terbaca di HP kita, ya kan? Nah, sepertinya sama juga yang saya katakan tadi, lampu, jadi kita nggak perlu lagi balik ke rumah, tapi matikan lampu melalui handphone tersebut, ya kan? Kemudian peningkatan kualitas hidup, ya ini mendukung layanan kesehatan, jarak jauh, kenyamanan. Nah ini jarak jauh salah satunya kalau kita ada rapat, ya rapat itu sekarang udah pakai Zoom. Nah, sama halnya kalau kita mau silaturahim kan dengan saudara, ya tinggal kasih aja Zoom-nya, kayak seperti kita kuliah ini, ya kan? Jadi kita jarak itu lagi tidak suatu masalah ya, tidak suatu trouble, tapi sudah ada solusinya itu dengan Zoom. Yaitu inovasi bisnis ya. Inovasi bisnis, smart city, ada optimisasi sektor strategis, meningkatkan produktivitas pertanian, keamanan publik dan pengelolaan energi seperti itu ya. Ini juga teknologi dan standar IoT itu koneksi nirkabel, kemudian ada IP-nya, standar interoperability-nya dan keamanan stabilitasnya ya. Tren IoT itu yang pertama pemrosesan data di tepi jaringan untuk respon lebih cepat dan latensi rendah. Kemudian ditambah lagi ada AI ya, perangkat semakin cerdas, ada AI-nya real-time dan otonom ya. Kemudian tantangannya juga ada, privasi kita bisa jebol, kemudian perangkat lintas vendor dapat terhubung, nanti bisa data-data kita diambil, kemudian scalabilitas, infrastruktur harus mampu menangani pertumbuhan perangkat dan data secara besar. Jadi semakin luas, semakin besar biayanya ya. Efisiensi energi itu tantangannya. Manajemen daya penting untuk meningkatkan berbasis baterai ya. Takutnya mati lampu, jadi baterai itu yang bisa membantunya nanti ya. Terus regulasi, ini undang-undang ya. Diperlukan kebijakan jelas dan pengelolaan dampak lingkungan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama evaluasi fondasi IoT berkembang dan komputasi tertanam menjadi ekosistem perangkat terhubung
berbagai sensor, jaringan, dan AI ya. Manfaatnya meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi bisnis, dan kualitas hidup kita ya. Kalau kita sudah terperangkap semua ke IoT, ini biasanya produktivitas kita tinggi karena kita nggak banyak gerak lagi sebenarnya ya. Kemana-mana, misalnya di negara maju itu untuk dulu kalau kita naik mobil itu naik sekarang lah di Medan ini kan, kalau dulu itu kita nyetop taksi itu pakai tangan. Sekarang kita nyetop taksi sudah pakai teknologi ya, apalagi ada Gojek, Grab sekarang ya. Mau dimanapun kita, yang mendatangi kita itu adalah mobil tersebut. Nah, seperti itu. Terus implementasi luas diterapkan di industri, kesehatan, pertanian, energi, dan transportasi dan kota pintar. Ini tren nanti di masa depan ya untuk IoT ini. Tuh, tantangan dan solusinya memerlukan keamanan kuat, standar, infrastruktur skala besar, dan regulasi adaptif ya. Nah, ini nanti untuk soalnya bisa dibaca lah ya, supaya bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman kita di sumbernya. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waktunya 3 menit lagi ya. Coba dibuka kameranya untuk foto. Boleh dibuka kameranya, foto dulu. Apakah masih ada orang di dalam? Masih, Pak. Oke. Pada puasa ini? Puasa ya? Atau? Oke. Nah, demikian ya kuliah hari ini. Kita kuliah untuk tahun berikutnya itu tahun 28 ya, 28 Maret. Itu offline ya. Oke, terima kasih. Nanti untuk absennya mohon ditulis saja di grup ya. Saya hadir. Bagi yang nggak hadir, buat aja izin Pak gitu. Saya orangnya fleksibel aja. Kalau nggak ada kegiatan kasih tahu aja ya. Nah, kita nggak kaku-kaku kali belajar ini ya. Penting ilmunya masuk, wawasan kita bertambah. Demikian ya, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.